Aku menjelajah sendirian di hutan rimba Kalimantan. Bertahan seharian di hutan, sebuah petualangan panjang untuk mengenal hutan lebih dalam dan menemukan berbagai macam buah-buahan di hutan Kalimantan. Mengolah bahan makanan dari hasil buruan menjadi kunci agar dapat bertahan hidup di hutan, menjalani hidup sederhana dari hari ke hari, serta menikmati santapan dengan nikmat di dalam hutan. Dan inilah cerita Solo, langkah alam menjelajah rimba Kalimantan. Selamat menyaksikan. Hari ini, aku kembali menjelajah hutan rimba Kalimantan, serta ingin mengetahui penuh tentang kekayaan dan keanekaragaman hayati di hutan Kalimantan. Mengamati dan memastikan hutan ini dalam keadaan baik-baik saja, dan melatih diri untuk survive di tanah yang ajaib ini, akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di petualanganku di edisi terbaru ini. Pagi ini selain menjelajah, aku menyempatkan untuk berburu di hutan ini. Selain berburu, aku juga akan mencari buah-buahan di sini. Wah, ternyata ada buah cempedak yang jatuh. Biasanya, buah cempedak yang jatuh ini, selain udah masak, bisa juga dikarenakan jatuh oleh binatang liar. Di tengah sunyinya hutan, menemukan buah liar seperti ini terasa seperti menemukan harta karun alam. Inilah nikmatnya petualangan hadiah langsung dari alam untuk siapa saja yang berani menjelajah. Setelah aku periksa dengan teliti, aromanya sangat menyengat sekali. Sekarang aku akan mencoba untuk menguji rasanya. Wow, teksturnya sangat alot. Aku akan mencicipinya. Saat kulitnya kubuka, daging buahnya kuning keemasan, lembut, dan manis alami. Setiap gigitan terasa segar, legit, dan penuh rasa khas hutan. Momen sederhana seperti ini yang bikin perjalanan terasa lengkap, menyatu dengan alam, menikmati hasil hutan langsung dari sumbernya. Setelah puas menikmati manis legitnya cempedak hutan yang matang sempurna, aku pun kembali melangkah. Perjalanan belum selesai. Di depan sana masih banyak jalur liar, sungai berbatu, dan tantangan alam yang menunggu untuk ditaklukkan. Dengan semangat baru, aku melanjutkan petualanganku, menyusuri hutan yang masih menyimpan banyak cerita. Di sini, aku akan melewati hutan yang vegetasinya cukup rapat. Langkah demi langkah, aku menyusuri areal hutan ini. Setelah melangkah lebih jauh menembus hutan, pandanganku tertuju pada buah asam hutan yang berguguran di tanah. Buah-buah kecil itu berserakan di antara daun kering. Sebagian sudah pecah, menampakkan dagingnya yang segar. Aku hanya berhenti sejenak, melihat buah asam hutan yang berguguran di tanah, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat buah asam hutan berguguran, aku melihat sebuah durian daun tergeletak di tanah. Buahnya masih utuh,
tersembunyi di balik dedaunan kering. Aromanya belum terlalu kuat, tapi bentuk khasnya langsung menarik perhatian di jalur hutan seperti ini. Menemukan durian daun jadi kejutan tersendiri di tengah perjalanan. Durian daun itu kuangkat perlahan, lalu kubuka di tengah jalur hutan. Kulitnya keras dan berduri tajam, tapi di dalamnya tersimpan daging buah yang terlihat segar dan menggoda. Terlihat bahwa sulit sekali membuka buah durian daun ini, itu dikarenakan tekstur kulitnya yang sangat keras. Aku memperlihatkan hasil hutan yang masih alami, langsung dari alam. Momen seperti ini selalu jadi bagian menarik dalam setiap perjalanan. Setelah menikmati durian daun, aku melanjutkan perjalanan menyusuri jalur hutan yang masih alami. Tak jauh dari sana, pandanganku tertuju pada sekelompok buah kecil yang menggantung di dahan rendah. Dari bentuk dan susunannya, buah ini memiliki kemiripan dengan langsat. Kulitnya berwarna kuning pucat hingga kecoklatan, permukaannya halus dan tersusun dalam rangkaian yang rapat. Biasanya orang di sini menyebutnya buah duku. Dan buah ini biasanya makanan dari satwa seperti binturong, monyet ekor panjang, bahkan juga orang utan Kalimantan. Tak luput juga aku menemukan buah durian yang masih segar yang ada di hutan ini. Berpetualang di hutan seperti ini, kita harus selalu berhati-hati karena binatang buas masih banyak berkeliaran di sini. Kalau tidak ada keahlian, kita harus waspada. Kenali jalur yang dilewati, perhatikan jejak di tanah, dengarkan suara alam di sekitar, dan jangan pernah meremehkan tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Hutan bukan hanya tempat untuk menikmati keindahan, tapi juga wilayah liar yang harus dihormati. Dengan persiapan yang matang, sikap yang tenang, dan rasa hormat terhadap alam, perjalanan akan terasa lebih aman dan penuh makna. Di tengah perjalanan, aku kembali berhenti sejenak. Di batang kayu yang sudah lapuk, terlihat sebuah jamur besar tumbuh menempel kuat pada permukaan kayu. Bentuknya lebar seperti kipas, dengan lapisan keras dan permukaan yang bertekstur kasar. Secara ilmiah, jamur seperti ini termasuk dalam kelompok jamur kayu atau jamur polipor. Jamur jenis ini biasanya tumbuh pada batang pohon mati atau kayu yang membusuk. Perannya sangat penting dalam ekosistem hutan, yaitu membantu proses penguraian kayu dan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Jamur ini memiliki tubuh buah yang keras dan tidak mudah hancur karena mengandung jaringan yang kaya akan serat dan lignin. Bentuknya yang melebar berfungsi untuk menyebarkan spora ke udara agar bisa berkembang di tempat lain. Akhirnya aku tiba di sebuah tempat untuk beristirahat sejenak. Di tengah lebatnya pepohonan, berdiri bekas pondok durian milik temanku. Meski sudah tak lagi digunakan, pondok ini masih menjadi tempat yang nyaman untuk melepas lelah. Di sini, aku berhenti sejenak, menenangkan napas, menikmati sejuknya udara hutan, dan mendengarkan suara alam yang mengalun tanpa henti. Kelihatan pondoknya sudah tidak beratap, tapi nggak apa-apa, aku akan tetap beristirahat di sini. Setelah cukup lama mengamati, aku berencana mencari kayu bakar dulu, karena di pondok ini kayu bakarnya udah tidak ada lagi. Dan akhirnya aku menemukan kayu bakarnya. Aku mengambil kayu yang sudah tumbang dan mati. Ini agar apinya nanti cepat hidup. Aku potong beberapa bagian rantingnya. Setelah cukup banyak, aku langsung mengumpulkan kayu bakar yang kupotong tadi.
dan kayunya aku letakkan di sini. Kemudian aku memotong kayu tadi berukuran pendek agar nyaman saat meletakkan di perapian nantinya. Setelah itu aku coba menghidupkan api dulu. Nah, sekarang apinya udah menyala dan siap untuk digunakan. Oh iya, tadi aku lupa menceritakan kepada kalian bahwa aku tadi di perjalanan mendapatkan hewan buruan dan saat berburu, aku hanya mengambil secukupnya saja. Jadi, kalian jangan khawatir ya. Dan inilah hasil buruanku tadi. Berikutnya, aku akan mencuci dan mengerjakan hasil buruan tadi. Dan rencananya akan kumasak pakai bambu. Setelah mencuci bersih hasil buruan tadi, aku akan mengambil bambu dulu. Aku mengambil dengan ukuran pendek saja. Setelah itu, bambunya aku cuci terlebih dahulu, supaya bulu halusnya terbuang. Setelah kucuci, aku memotong pendek bambu tadi agar sesuai ukurannya. Setelah mencuci bambunya, aku mulai memotong-motong daging buruanku tadi. Setelah itu, aku memasukkan sebagian hasil buruan tadi ke dalam bambunya. Sesudah mengerjakan hasil buruan tadi, aku kembali ke pondok dan akan mencampurkan bumbu ke dalam daging buruan tadi. Berikutnya, aku akan mengiris bumbunya dulu, supaya rasanya lebih nikmat. Dan setelah diiris bumbunya, kumasukkan ke dalam bambu. Setelah selesai semua, bambunya akan kuletakkan di perapian. Beginilah caraku memasak di hutan. Dan sekarang, akhirnya udah masak, tinggal disajikan. Setelah menyiapkan nasi, aku akan menuang masakan ke dalam mangkok. Kelihatan lezat sekali.
Dan waktunya makan. Makanan yang dimasak dengan bambu di atas api terasa jauh lebih nikmat ketika disantap di alam terbuka seperti ini. Diiringi suara angin yang menyapu dedaunan dan kicau burung yang bersahutan, setiap suapan terasa lebih bermakna. Bukan cuma soal rasa, tapi tentang perjuangan, kesabaran, dan kebersamaan dengan alam. Di tempat seperti ini, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Cukup dengan makanan sederhana, api unggun kecil, dan hutan yang menemani, hati sudah terasa penuh dan tenang. Inilah nikmatnya hidup di alam bebas, sederhana, jujur, dan penuh makna. Dan setelah cukup lama istirahat, aku pun mengemas semua peralatanku, serta bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan pulang. Tak terasa waktu di hutan ini harus segera berakhir. Langkah kaki yang tadi penuh semangat, kini perlahan harus kembali pulang membawa cerita dan kenangan. Alam mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, keberanian, dan rasa syukur atas setiap perjalanan. Dari api unggun kecil, makanan sederhana, hingga sunyi yang menenangkan, semuanya menjadi bagian dari petualangan hari ini. Perpisahan ini bukan akhir, tapi awal untuk perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.